Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok ingin mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Komponen Router, Cara Kerja, serta Perkembangan Router. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Diva Rizikri Hatab dengan NIM 101032400085. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Danar Fadila Zaki dengan NIM 1010324017. Perkenalkan, saya Kevin Sofian dengan NIM 101032400170. Perkenalkan, nama saya Dilan dengan NIM 101032400120. baik, slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan tujuan video dengan singkat. Pada intinya, dalam PPT ini, kami akan menjelaskan fundamental router, mulai dari hardware hingga aspek-aspek penting mengenai router. Selanjutnya, yang pertama, apa itu router? Router sendiri adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda, baik jaringan LAN maupun WAN. Router sendiri beroperasi pada layer ketiga dalam OSI layer. Untuk fungsinya sendiri, router berfungsi untuk mengelola lalu lintas antara jaringan-jaringan dan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju untuk memungkinkan beberapa perangkat menggunakan koneksi internet yang sama. Selanjutnya, berikut adalah komponen router. Bisa lihat di gambar, terdapat CPU, RAM, dan ROM, serta ada power supply dan beberapa ports. Pertama, saya akan menjelaskan masing-masing komponen yang penting. Pertama itu CPU. CPU atau Central Processing Unit pada intinya adalah otak yang berfungsi untuk mengeksekusi semua instruksi dan fungsi router. Selanjutnya ada RAM. RAM sendiri bertindak sebagai ruang kerja sementara untuk data aktif seperti table routing. Ada juga namanya NVRAM atau non-volatile RAM. Bedanya, non-volatile RAM menyimpan secara permanen konfigurasi awal agar tidak kehilangan saat semisal listrik padam. Ada juga ROM atau read only memory, berisi instruksi dasar untuk proses boot up dan diagnostik. Nah, di semua komponen ini terjaring sebuah bus yang menjadi jalur untuk komunikasi transfer data. Selanjutnya ada interface, yaitu port-port fisik untuk koneksi LAN maupun WAN. Terakhir, seluruh operasi ini ditenagai oleh power supply yang memastikan pasokan listrik yang stabil untuk semua komponen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dilan. Ya, untuk selanjutnya di sini ada komponen perangkat lunak router. Secara konseptual, perangkat router terbagi menjadi dua, yaitu control plane dan data plane. Control plane itu berperan sebagai otak yang membuat keputusan seperti menjalankan protokol routing untuk membangun peta jaringan dalam bentuk tabel routing. Sementara itu, data plane adalah pekerja berkecepatan tinggi yang tugasnya hanya meneruskan paket data secepat mungkin sesuai instruksi dari tabel routing yang telah dibuat oleh control plane. Sederhananya, control plane adalah perencana rute, sedangkan data plane adalah eksekutor pengiriman paketnya. Oke, selanjutnya, di sini ada tipe-tipe router, ada tiga. Yang pertama itu router support small office atau home office. Yang kedua, core router atau router inti. Yang ketiga ada router virtual dan cloud router. Ya, untuk penjelasannya, yang router show itu tipe yang paling sering ditemui. Itu biasanya ada di pengguna rumahan dan kantor kecil. Fungsinya untuk membagikan satu koneksi internet ke beberapa perangkat secara nirkabel atau WiFi maupun kabel. Router Soho biasanya sudah dilengkapi dengan fitur esensial seperti server DHCP untuk memberikan alamat IP otomatis, keamanan dasar berupa firewall, dan antarmuka web yang mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Untuk router inti itu perangkat berkapasitas tinggi yang beroperasi di jantung jaringan penyedia layanan internet atau pusat data besar. Tugas utamanya yaitu meneruskan lalu lintas data antar kota atau negara dengan kecepatan dan keandalan maksimal. Terus yang ketiga ada router virtual. Itu berjalan sebagai aplikasi di server, sementara cloud router adalah layanan yang disediakan oleh penyedia cloud seperti AWS atau Google. Keduanya ideal untuk membangun jaringan virtual yang scalable tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Oke, selanjutnya. Di sini ada proses routing dan tabel routing.
Jadi proses routing adalah cara router menurunkan paket data antar jaringan dengan mengandalkan tabel routing. Tabel ini berfungsi sebagai peta yang berisi daftar rute terbaik ke berbagai tujuan. Saat paket data tiba, router akan mencocokkan alamat IP tujuan paket dengan tabel untuk menemukan jalur keluar yang tepat dan meneruskannya. Tabel ini dapat diisi secara manual oleh administrator atau diperbarui secara otomatis oleh router lain menggunakan protokol khusus atau dynamic routing. Ya, langsung selanjutnya. Nah, di sini ada protokol routing yang penting. Yang pertama tuh ada Routing Information Protocol, OSPF atau Open Shortest Path First, terus EIGRP, yang terakhir ada BGP. Untuk yang RIP itu jenisnya distance vector, fungsinya untuk yang paling fungsinya protokol yang paling sederhana dan salah satu yang paling tertua. Digunakannya itu saat sudah jarang digunakan karena keterbatasannya maksimal 15 lompatan dan kinerjanya yang lambat. Untuk OSPF jenisnya adalah ring instead, fungsinya untuk menentukan rute terbaik berdasarkan cost yang biasanya dihitung dari bandwidth sebuah link. Digunakannya itu menjadi pilihan utama untuk jaringan internet perusahaan skala menengah hingga besar karena keandalannya. Terus yang ketiga EIGRP, jenisnya Advanced Distance Vector atau Hybrid. Itu fungsinya menggabungkan keunggulan protokol distance vector dan link state. Paling optimal digunakan pada jaringan yang mayoritas perangkatnya adalah Cisco. Terakhir ada BGP, itu jenisnya packet vector, fungsinya menjalankan internet, digunakan untuk menghubungkan jaringan sebuah organisasi ke internet melalui beberapa ISP atau untuk menghubungkan antar ISP. Selanjutnya dibaca oleh Kevin. Oke, seperti yang kita tahu, router adalah pintu utama jaringan. Jadi keamanannya sangat penting. Salah satu fitur keamanan yang paling dasar adalah Access Control List atau ACL yang berfungsi memfilter trafik berdasarkan alamat IP dan port tertentu. Lalu ada firewall, bawaan untuk mencegah akses ilegal dan serangan dari luar. Router juga mendukung autentik seperti penggunaan password yang kuat, user account, hingga server eksternal seperti Radius atau THCS. Untuk pengelolaan, sebaiknya kita selalu memakai SSH atau HTTPS, bukan Telnet atau HTTP, karena lebih aman. Selain itu, perlu dilakukan hardening, misalnya mengganti password default, menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, dan selalu memperbarui firmware. Semua langkah ini penting agar router tetap aman digunakan. Selanjutnya, selain keamanan, router juga harus memiliki performa yang baik. Indikator utama adalah throughput, yaitu seberapa cepat router dapat memproses data. Lalu ada latensi dan jitter yang mengaruhi aplikasi real time seperti panggilan video dan game online. Router juga harus mampu menangani banyak concurrent connection, yaitu jumlah koneksi bersama, terutama pada jaringan besar. Untuk menjaga kualitas layanan, ada fitur Quality of Service atau QoS. Dengan QoS, kita bisa prioritaskan trafik, misalnya trafik VoIP lebih tinggi daripada browsing atau download. QoS juga membantu mengatur bandwidth dan mengurangi paket loss saat trafik sedang padat. Selain itu, dukungan terhadap NAT dan IPv6 juga sangat penting dalam menjaga performa di jaringan modern. Selanjutnya, beberapa vendor router populer di dunia ini juga punya keunggulan masing-masing. Misalkan Cisco. Cisco adalah salah satu yang paling terkenal digunakan di perusahaan besar dan data center dengan performa dan keamanan yang sangat tinggi. Lalu ada Juniper. Juniper banyak dipakai oleh ISP dan core network karena andal dan menangani trafik dalam jumlah besar. Dan yang ketiga ada Mikrotik. Mikrotik juga sangat populer di Indonesia karena harganya lebih terjangkau dan mudah dikonfigurasi, cocok untuk UMKM maupun ISP kecil. Sedangkan Ubiquiti terkenal dengan antarmuka yang user friendly dan berbasis UI. Banyak digunakan di rumah, sekolah, maupun kantor kecil. Jadi setiap vendor punya segmen pasarnya masing-masing.
mulai dari level rumahan hingga enterprise. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Danar. Nah, jadi untuk dari perkembangan router ini, untuk yang sebelumnya itu kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang bagaimana si router itu. Tapi dari selain itu, router juga ini masih memerlukan perkembangan ya, yang dimana trafficnya itu dia untuk yang lebih luas. Mungkin yang sekarang itu dia hanya belum seluas itu gitu. Jadi dan juga bila ingin seluas itu dia si biayanya itu mahal ya. Misal untuk yang sekarang itu bisa dari data center menuju cabang ya. Kalau untuk mungkin untuk kedepannya itu bisa dengan disatukan dari data center dengan cabang, dengan cloud, atau dengan software as a service, dengan IoT dan lain-lain. Terus juga dari segi performanya juga dia kan masih bisa dikembangkan ya, mungkin dari segi latensi jitter juga, terus dari skala reliabilitasnya juga masih bisa ditingkatkan gitu. Terus untuk skala operasionalnya, nah itu tadi yang dia tuh mau sebesar apa gitu. Bisa jadi dengan perkembangan ini dia skalanya itu bisa lebih luas lagi dengan biaya yang bisa lebih murah gitu ya biayanya. Terus yang terakhir ada otomasi pengambilan keputusan. Nah, jadi di otomasi pengambilan keputusan ini jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi si router ini inginnya bagaimana bisa dikonfigurasi otomatis dengan diintegrasikan dengan artificial intelligence atau AI gitu ya. Perkembangan yang dilakukan untuk saat ini itu ada beberapa ya yang saya sebutkan, sebenarnya banyak tapi saya sebutkan beberapa yang perkembangannya dari router biasa gitu. Yaitu yang pertama ada SD-WAN atau software defined WAN, yang kedua ada virtual router. Virtual router ini dia bukan hardware ya, tapi dia bentuknya itu lebih ke softwarenya gitu, virtual routernya. Yang ketiga ada pivot router, yang dimana ini bisa digabungkan dengan bahasa programming si routernya. Terus yang keempat ada telemetri, lebih fokus kepada otomasi dan performa gitu ya, jadi biar lebih maksimal. Nah, ini untuk penjelasan lebih detailnya yaitu software defined WAN atau SD-WAN itu adalah overlay jaringan wide area network di atas berbagai jenis koneksi, misalnya LTE, broadband dan lain-lain, yang dimana routingnya, path selection, kebijakan serta aplikasi dan failovernya juga dikendalikan oleh control plane yang terpisah. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang ini dia itu jadi ada kontrolernya sendiri untuk untuk si seperti headquarternya, branch office-nya dan lain-lainnya gitu ya. Itu dia punya SD controller sehingga lebih maksimal gitu ya untuk trafficnya gitu. Nah, terus yang kedua yang seperti yang saya sebutkan, jadi virtual router itu dia sifatnya bukan seperti router hardware ya, dia itu cuma router software tapi dia pengembangannya gitu. Nah, jadi misalkan di sini bisa dilihat bahwa router A itu router A itu sebagai master. Nah, kita punya router B dan C sebagai router backup. Nah, ketika si router A ini mati, maka nanti akan dialihkan masternya itu sebagai router B gitu. Nah, itu tuh jadi virtual router itu hanya sebagai proses otomasi saja gitu kan. Nah, yang ketiga di sini ada pivot router. Pivot router ini itu yang tadi saya jelaskan itu dia adalah programming protokol independen paket prosesor. Jadi dia itu sebenarnya dia bisa dikonfigurasi lagi dengan bahasa pemrograman, tidak seperti yang biasa gitu, router yang biasa yang dimana dia sudah ada programnya sendiri gitu. Nah, pivot ini kita bisa modifikasi lagi dengan bahasa programming ya. Jadi dengan bahasa programming kita bisa atur-atur lagi si routernya itu mau bagaimana gitu. Nah,
di sini kan bisa dilihat router tradisional sudah punya aturan tetap dari pabrikan, misal cara baca headernya, routing paketnya, dan lain-lain lah. Nah, pivot router ini jadi bisa seperti menulis sendirilah aturan pemrosesan paketnya sesuai kebutuhan kita gitu kan, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terus yang keempat ini telemetri. Telemetri ini jadi yang tadi saya sebutkan itu beberapa maksudnya mekanisme pengumpulan data ya dari operasional perangkat jaringan secara real time. Nah, jadi dia itu yang data yang dikumpulkannya itu ada dari trafficnya, dari latency, dari jitter, juga dari error, terus dari hardware-nya juga. Nah, bisa dilihat di gambar sini itu untuk yang tradisional itu dia kan kayak masih performanya jadi kurang karena ada resource bottleneck dan lain-lain. Nah, kalau memakai dari data dari telemetri, kita bisa tahu bahwa performanya bagaimana, yang terbaiknya bagaimana. Ditambah lagi dengan AI ya, telemetri dan AI itu jadi kita bisa mengambil langkah otomatis ketika performa dari routernya itu membutuhkan secara maksimalnya begini, maka AI dapat mengotomasi gitu ya untuk mencapai si performa maksimalnya tersebut, dapat membantu lah. Apalagi ketika misal kondisinya bagaimana, atau misal si CPU-nya mengalami overheat ya. Nah, dalam tindakan tersebut itu si telemetri ini bisa mengambil tindakan terbaik gitu ya, untuk mencegah penurunan performa yang signifikan gitu. Jadi mengambil langkah terbaiknya. Nah, ini untuk sumber-sumber yang kita ambil, cukup banyak sumber yang kita ambil untuk membuat resume ini. Dan ya itu saja dari kelompok kami tentang materi router. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.